Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama Karmanita Hekase, NIM 19-120-106, kelas 3D, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester dari saya. Soal yang saya pilih untuk dijelaskan di sini adalah soal nomor 1. Stanley Coles baru saja membeli sebuah derek tambahan untuk tujuan penggalian. Berikut data-data terkait dengan pembelian. Biaya perolehan derek 1000 US dollar, estimasi umur manfaat 10 tahun, estimasi nilai residual 50.000 US dollar, umur produktif dalam jam 70.000 jam. Selama tahun pertama, Stanley menggunakan derek selama 5.000 jam. Diminta A. Hitunglah penyusutan aset menggunakan metode aktivitas, metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, dan metode saldo menurun. Buat daftar penyusutan. B. Buatlah masing-masing jurnal penyusutan dari masing-masing hasil perhitungan. Jawab A. Menghitung penyusutan aset. Metode yang pertama adalah metode aktivitas. Dengan rumus biaya perolehan kurang estimasi nilai residual kali jam kerja tahun pertama per umur produktif dalam jam sama dengan biaya penyusutan, sehingga sama dengan 1000 US dollar dikurangi dengan 50 US dollar dikali 5000 per 70.000 sama dengan 67.857,14. 1000 US dollar merupakan biaya perolehan, 50 US dollar merupakan estimasi nilai residual, 5000 merupakan jam kerja tahun pertama, dan 70.000 adalah umur produktif dalam jam. Sehingga beban penyusutan metode aktivitas adalah 67.857,14 US dollar. Metode yang kedua adalah metode garis lurus. Metode garis lurus dapat dihitung dengan rumus biaya perolehan kurang estimasi nilai residual per estimasi umur manfaat sama dengan biaya penyusutan, sehingga 1000 US dollar dikurangi dengan 50 US dollar per 10 tahun sama dengan 95.000. 1000 US dollar merupakan biaya perolehan, 50.000 US dollar merupakan estimasi nilai residual, sehingga beban penyusutan dari metode garis lurus adalah 95 US dollar. Kemudian metode yang ketiga adalah metode jumlah angka tahun. Setiap pecahan menggunakan jumlah angka tahun sebagai penyebut. Di sini estimasi umur manfaat sama dengan 10 tahun. Jadi jumlah angka tahun sebagai penyebut. Jadi 10 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 55. Pembilang adalah jumlah tahun estimasi umur yang tersisa pada awal tahun. Alternatif penghitungan penyebut jumlah angka tahun sama dengan N dikali N tambah 1 per 2 sama dengan 10 dikali 10 tambah 1 per 2 sama dengan 55. Jumlah angka tahun. Yang pertama adalah tahun. Tahun yang pertama, daftar penyusutan sebesar 950 US dollar. 950 US dollar itu didapat dari 1000 US dollar dikurangi dengan 50 US dollar. Kemudian sisa umur dalam tahun sama dengan 10. Karena itu adalah mohon maaf, kita lihat kembali di atas. Estimasi umur manfaat itu kan 10 tahun. Jadi tahun yang pertama itu masih 10 tahun. Sehingga fraksi penyusutan sama dengan 10 per 55. Nah, 55 itu merupakan penyebut jumlah angka tahun, sehingga 10 per 55. Lalu beban penyusutan sama dengan 172.727,27. Nah, beban penyusutan ini didapat dari
US dollar dikali dengan 10 per 55, sehingga hasil yang kita dapatkan di sini adalah 172.727,27. Kemudian nilai buku akhir tahun sama dengan 272,73. Nah, itu didapat dari 1000 US dollar dikurangi dengan beban penyusutan sama dengan 172.727,27, sehingga kita dapat nilai buku akhir tahun sama dengan 827.272,73. Kemudian tahun yang kedua, daftar penyusutan sama dengan 950. Daftar penyusutannya tetap sama. Kemudian sisa umur dalam tahun sama dengan 9 karena sudah berkurang 1 tahun. Kemudian fraksi penyusutan sama dengan 9 per 55 seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian beban penyusutan sama dengan 155.454,55. Nah, 155,454,55 ini dapat dari 950 dikali dengan 9, kemudian dibagi dengan 55. Lalu nilai buku akhir tahun sama dengan 671.818,18. Nah, ini didapat dari 827.272,73 dikurangi dengan 155.454,55, sehingga tahun yang kedua untuk nilai buku akhir tahun sebesar 671.818,18. Kemudian tahun yang ketiga, daftar penyusutan sama dengan 950. Sisa umur dalam tahun 8 tahun karena sudah berkurang 2 tahun. Kemudian fraksi penyusutan sama dengan 8 per 55. Beban penyusutan sama dengan 138.181,82. Nah, ini didapat dari 950 dikali dengan 8 kemudian dibagi dengan 55. Nah, untuk menghitung nilai buku akhir tahun seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu nilai buku akhir tahun yang sudah kita dapat di tahun kedua dikurangi dengan beban penyusutan di tahun ketiga, maka kita akan mendapat nilai buku akhir tahun seperti 671.818,18 dikurang dengan 138.181,82, sehingga nilai buku akhir tahun di tahun yang ketiga sebesar 533.636,36. Begitupun selanjutnya, jika kita ingin menghitung fraksi penyusutan, maka seperti yang tertera di layar ini, kita akan menggunakan tahun, kemudian dibagi dengan penghitungan penyebut jumlah angka tahun yang sudah kita dapat, yaitu 55. Kemudian untuk menghitung beban penyusutan, kita mengalihkan daftar penyusutan itu dikali dengan 9 tergantung dari jumlah tahun yang sudah berlalu dikali dengan 55. Kemudian untuk menghitung nilai buku akhir tahun itu kita dapat menghitung dengan daftar penyusutan pada tahun itu. Untuk menghitung tahun yang pertama, kita dapat menghitung dengan cara daftar penyusutan dikurang dengan beban penyusutan, maka kita akan dapat hasil untuk nilai buku akhir tahun. Kemudian di tahun yang kedua, jika kita ingin menghitung nilai buku akhir tahun, kita dapat menghitungnya dengan nilai buku akhir tahun yang pertama dikurangi dengan beban penyusutan tahun yang kedua, maka kita akan mendapatkan hasil
nilai buku akhir tahun di tahun yang ketiga. Kemudian di situ sisa umur dalam tahun dari tahun ke-10 sampai dengan tahun yang dari tahun yang pertama sampai dengan tahun ke-10 itu jumlahnya 55.000. Kemudian fraksi penyusutan itu 55/55 karena kita menjumlahkan tahun yang pertama sampai dengan tahun yang ke-10 sehingga 55/55. Kemudian beban penyusutan kita dapat 950.000 karena kita menjumlahkan semua beban penyusutan tersebut sehingga hasil yang kita dapatkan adalah 950.000. Kemudian metode yang keempat adalah metode saldo menurun ganda. Nah, menggunakan tarif penyusutan berupa beberapa kelipatan dari metode garis lurus. Kemudian yang kedua, nilai sisa tidak dikurangkan dalam menghitung dasar penyusutan. Nah, kita dapat menghitung dengan cara yang pertama tahun itu tahun yang pertama nilai buku aset awal tahun sebesar 1.000 US dollar. Kemudian tingkat saldo menurun sebesar 20%. Nah, 20% dapat dari mana? 20% kita dapat dari 95 US dollar per 950.000 sama dengan 10% dibagi dengan 10% dikali dengan 2 sehingga kita dapat tingkat saldo menurun itu sebesar 20%. Kemudian beban penyusutan. Nah, beban penyusutan itu didapat dari 1.000 US dollar dikali dengan 20/100. Nah, untuk menghitung beban penyusutan, kita dapat menghitung dengan nilai buku aset awal tahun dikali dengan tingkat saldo menurun. Jadi, jika kita mendapat tingkat saldo menurun berapa persen, maka kita akan mengalikannya dengan nilai buku aset awal tahun untuk kita mendapatkan beban penyusutan. Kemudian saldo akumulasi penyusutan. Nah, saldo akumulasi penyusutan ini didapat dari 200.000 ditambah dengan 160.000 sama dengan 360.000. Itu untuk tahun yang kedua. Jadi, untuk menghitung saldo akumulasi penyusutan, kita dapat menghitung dengan cara beban penyusutan ditambah dengan untuk menghitung saldo akumulasi penyusutan, kita dapat menghitungnya dengan cara saldo akumulasi penyusutan ditambah dengan beban penyusutan sehingga kita bisa mendapatkan saldo akumulasi penyusutan pada tahun berikutnya. Misalnya, tahun yang pertama 200 itu didapat dari 1.000 US dollar dikurangi dengan 800 sehingga dapat 200. Nah, untuk menghitung tahun yang kedua untuk saldo akumulasi penyusutan, kita dapat menghitung dengan cara 200.000 ditambah dengan 160.000 dapat hasil 360.000. Begitupun seterusnya. Kemudian nilai buku akhir tahun. Nah, nilai buku akhir tahun ini kita dapat menghitungnya dengan 800.000 dikurangi dengan 160.000 dapat tahun yang berikutnya. Maka kita akan mendapat tahun yang berikutnya. Misalnya di situ nilai buku akhir tahun sebesar 800.000. Kemudian dikurangi dengan beban penyusutan sebesar 160.000. Maka kita akan mendapatkan nilai buku akhir tahun untuk tahun yang kedua sebesar 640.000. Begitupun seterusnya. Dapat dihitung seperti itu, seperti yang sudah saya jelaskan.
Misalnya untuk tahun berikutnya, tahun yang ketiga di nilai buku akhir tahun. Jika kita ingin mengetahui nilai buku akhir tahun di tahun yang keempat, maka nilai buku akhir tahun yang ketiga 512.000 dikurangi dengan 102.400, maka kita akan mendapatkan nilai buku akhir tahun untuk tahun yang keempat sebesar 409.600. Begitupun kita bisa menghitung tahun-tahun selanjutnya seperti yang sudah saya jelaskan. Kemudian nomor 1B, membuat jurnal penyusutan. Nah, jurnal yang pertama, metode aktivitas. Nah, jurnal penyusutan dari metode aktivitas adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan direct, di mana beban penyusutan di debit sebesar 67.875,14 dan akumulasi penyusutan direct di kredit sebesar 67.875,14. Kemudian metode yang kedua adalah metode garis lurus. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan direct, di mana beban penyusutan di debit sebesar 95.000 dan akumulasi penyusutan direct di kredit sebesar 95.000. Kemudian metode jumlah angka tahun, beban penyusutan di debit sebesar 950.000 pada akumulasi penyusutan direct di kredit sebesar 950.000. Lalu metode yang terakhir adalah metode saldo menurun ganda, di mana beban penyusutan pada akumulasi penyusutan direct. Jadi beban penyusutan di debit sebesar 26.843,55 pada akumulasi penyusutan direct 892.625,82.000. Sekian penjelasan nomor 1 ujian akhir semester dari saya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.